Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, ustadz-ustadzah LPA Putra Harapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 1446 Hijriah ini kembali usia kita dipanjangkan oleh Allah dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum perdana ini saya akan sampaikan beberapa kisah singkat tentang sahabat-sahabat yang memiliki ulul himmah. Apa yang dimaksud dengan ulul himmah? Himmah adalah tekad atau kemauan yang kuat untuk melakukan dan mencapai sesuatu. Akan tetapi, himmah tidak sama persis dengan ambisi dalam bahasa Indonesia. Sebab ambisi bisa berkonotasi negatif manakala menjadi ambisius. Sedangkan himmah adalah karakter positif yang membuat seseorang mampu menggapai cita-cita yang positif pula. Himmah ini terbagi menjadi dua, yakni himmah al-aliyah, tekad yang tinggi, dan himmah ad-daniyah, tekad yang rendah. Sedangkan ulul himmah adalah kondisi ketika himmah berada pada posisi aliyah, posisi yang tinggi. Memiliki ulul himmah adalah separuh dari kesuksesan. Sebab cita-cita tanpa tekad yang kuat untuk mencapainya adalah angan-angan belaka. Himmah yang tinggi akan menggerakkan segenap potensi yang ada pada diri manusia untuk meraih impian dan cita-cita tertingginya. Dan himmah yang tinggi akan menjadi bahan bakar atau amunisi dalam menyempurnakan ikhtiar serta menjadi energi kesabaran dalam proses perjuangan. Maka pada kesempatan kultum ini saya akan sampaikan kisah sahabat Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar tentang ulul himmahnya mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang duduk berkumpul dalam satu majelis bersama para kaum muslimin. Ketika itu Umar berkata, "Sampaikan kepadaku apa yang menjadi impian kalian." Salah seorang mengatakan, "Saya ingin rumah ini penuh dengan dirham, lalu saya infakkan fisabilillah." Orang kedua mengatakan, "Saya ingin rumah ini penuh dengan dinar, lalu saya infakkan di jalan Allah." Mendengar dua jawaban itu, Umar bin Khattab kembali bicara, "Katakan kepadaku apa impian kalian?" Orang yang ketiga mengatakan, "Saya ingin rumah ini penuh dengan mutiara dan perhiasan, lalu saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata ketiga orang itu menyampaikan impian yang hampir sama. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, "Katakan apa lagi yang menjadi impian kalian?" Seorang menimpali, "Wahai Amirul Mukminin, impian yang bagaimana lagi yang harus kami sampaikan kepadamu?" Maka Umar bin Khattab mengemukakan impiannya kepada kaum muslimin waktu itu dalam majelis itu. "Adapun saya," kata Umar bin Khattab,
Bermimpi rumah ini dipenuhi oleh para kaum laki-laki sekaliber Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan Hudzaifah ibnul Yaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang banyak dan berinfak dengannya memang penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yakni melahirkan para rijal, kader tokoh yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa yang akan datang. Mereka bisa menghasilkan uang untuk infak fisabilillah, tetapi uang yang banyak belum tentu sanggup melahirkan para kader dan pahlawan yang hebat seperti 4 sahabat yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab tadi. Ulul himmahnya Umar bin Khattab adalah memperbanyak kader sekaliber Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang merupakan aminul ummah, orang yang menjadi kepercayaan umat, gelar yang disandangkan kepadanya karena sangat terpercaya dan sangat jujur. Mu'ad bin Jabal yang pada hari kebangkitan kelak akan berada di posisi terdepan dari para ulama, yakni menjadi pemimpinnya para ulama di hari kiamat. Dan gelar ini pun didapatkannya karena memiliki otoritas keilmuan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Begitu pula dengan Salim Maula Abu Hudzaifah yang Rasulullah persaksikan mencintai Allah dari hatinya, dan Hudzaifah ibnul Yaman, sang penjaga rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain, Umar bin Khattab mengisyaratkan bahwa keempat nama yang ia sebutkan itu memiliki kapasitas sebagai pemimpin umat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab tidak hanya membawa ulul himmah itu dalam pemerintahannya, mulai dari mentarbiyah umat dengan kepemimpinan yang adil hingga membebaskan Baitul Maqdis. Akan tetapi Umar juga berusaha melahirkan kader terbaik dari anak keturunannya, antara lain dengan menyuruh Asim putranya menikahi gadis penjual susu yang jujur. Gadis penjual susu yang obrolan dengan ibunya didengar oleh Umar bin Khattab pada tengah malam saat Umar menyusuri jalan-jalan untuk melihat kondisi rakyatnya. Dan dari keturunan Asim bin Umar bin Khattab inilah lahir pemimpin yang luar biasa, yakni Umar bin Abdul Aziz. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulul himmahnya Umar bin Khattab ini ternyata menurun kepada sang putra, yakni Abdullah bin Umar. Saat berada di Hijr Ismail bersama Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Umar mengajak ketiga putra Zubair tersebut untuk mengutarakan impian mereka di masa mendatang. Kata Abdullah bin Zubair, saya ingin menjadi khalifah. Urwah bin Zubair mengatakan, saya ingin menjadi sumber ilmu. Mus'ab bin Zubair juga menginginkan menjadi pemimpin, tapi bukan khalifah. Adapun saya, kata Abdullah bin Umar, saya ingin mendapatkan ampunan Allah sebagai cita-cita tertinggi saya. Kelak keempat impian pemuda itu menjadi kenyataan. Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah meskipun hanya sebentar. Urwah bin Zubair menjadi ulamanya para tabi'in, dan Mus'ab bin Zubair menjadi gubernur Irak. Sedangkan Abdullah bin Umar, ia berupaya sekuat tenaga mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, ilmu, dan ketekunan ibadahnya, Abdullah bin Umar menduduki peringkat kedua sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni sebanyak 2.630 hadis. Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat mencintai dan paling ittiba kepada Rasulullah. Bahkan ia selalu mengikuti jejak langkah beliau. Dan ittiba merupakan
jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 31. Imam Az-Zahabi berpendapat tentang ulul himmahnya Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa Ibnu Umar sebagaimana yang telah dicita-citakannya. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dua sahabat tadi adalah contoh teladan yang baik dalam ulul himmah. Tapi siapakah teladan terbaik kita dalam ulul himmah ini? Tentu saja teladan terbaik kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulul himmah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah beliau memotivasi umatnya untuk minta surga, bahkan surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannah." Jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy milik Ar-Rahman, darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudaraku, Ustadz-ustadzah LPA Putra Harapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat ulul himmahnya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar insya Allah adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Memiliki ulul himmah memacu semangat kita semakin menyala dalam mengejar cita-cita. Ulul himmah membuat kita seperti tidak pernah kehabisan energi untuk menggapai cita-cita tertinggi dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sebagai penutup, di antara 13 karakter Putra Harapan, salah satunya adalah memiliki tekad yang kuat dan cita-cita yang tinggi. Maka sebagai bagian dari Putra Harapan, tentunya kita memiliki cita-cita dan impian yang berbeda dalam urusan dunia kita, tetapi kita berharap semoga dalam urusan akhirat cita-cita tertinggi kita sama semua, yakni menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tugas kita sebagai guru dan dai di Putra Harapan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan. Semoga dunia kita hasanah, akhirat kita juga lebih hasanah. Sebagaimana doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap tekad yang kuat dan cita-cita yang tinggi tumbuh dalam diri kita dan bisa kita tularkan kepada anak-anak kita yang kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.